Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, arah lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Setelah Wang Lin pergi, Wei Wei dan kakak keempat berbicara sebentar sebelum berpisah. Dalam perjalanan kembali ke pavilion Wei Ungu, mata Wei Wei memancarkan cahaya yang ganas. Ia melihat ke arah sekte utama, sekte surgawi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Guru terlalu tidak adil karena telah menanam benih iblis di dalam tubuh kakak senior. Sekarang iblis itu telah bangkit. Tidak akan lama lagi kultivasi kakak magang senior akan pulih. Jika itu terjadi, maka aku tidak akan bisa membalas dendam. Bagaimana aku bisa menangani masalah ini? Gumam Wei Wei. Dia kembali ke pavilion Wei Ungu dengan wajah cemberut. Saat Wang Lin terbang, dia bertemu dengan beberapa kultivator dari sekte lain dan menyapa mereka. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali ke pavilion hutan ungu. Setelah 3 bulan pergi, pavilion hutan ungu masih sama seperti sebelumnya. Dia langsung masuk ke lantai 3 dan mengeluarkan sepotong batu giok. Giok ini adalah giok yang diberikan oleh kakak keempat kepadanya yang berisi mantra dan larangan. Sebuah batasan yang dapat bergerak sejauh puluhan ribu kilometer adalah teknik penyelamatan nyawa. Saat pertama kali melihatnya, dia tahu dia menginginkannya. Dia memeriksa batu giok itu dan kemudian mulai mengerut kening. Tak lama kemudian dia menarik kembali akal sehatnya dan memperlihatkan ekspresi merenung. Jadi begini cara kerja pembatasan teleportasi yang hebat ini. Pembatasan ini menggunakan distorsi waktu sepersekian detik yang terjadi saat seseorang berteleportasi. Pertama, seseorang menjaga diri mereka sendiri dengan pembatasan ini sehingga dalam sekejap mereka dapat menggunakan teleportasi beberapa kali untuk menghasilkan kekuatan misterius. Kemudian setelah segel dilepaskan, semua kekuatan meledak dan menciptakan teleportasi yang beberapa kali lebih kuat. Meskipun konsepnya sederhana, ada banyak masalah saat menggunakannya. Jika jumlah waktu penyegelan tidak terkontrol dengan baik, kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam celah spasial. Selain itu, tidak ada cara untuk berteleportasi ke lokasi yang tepat. Agaknya kakak keempat menggunakan indera ilahi transformasi jiwa tahap akhir beserta pemahamannya tentang planet Tianyun untuk dapat memindahkan kita ke hutan itu. Namun secara keseluruhan, mantra ini cukup unik. Wang Lin merenung sejenak, lalu ia berdiri dan melangkah maju. Pada saat itu tubuhnya berubah menjadi ilusi, dan di saat yang sama tangannya membentuk segel misterius. Dia mengangkat tangannya dan cahaya perak mengelilingi area tersebut. Saat cahaya perak itu muncul, Wang Lin merasa seperti ada air yang bergerak di sekelilingnya. Seolah-olah dia baru saja tenggelam ke dalam lautan. Kemudian ruang di sekelilingnya mulai terasa padat. Ia mengingat perasaan ini dengan seksama. Lalu matanya berbinar dan ia melangkah maju. Biasanya langkah ini akan memungkinkannya menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Tetapi sekarang, ia hanya menyebabkan tubuhnya maju 1 langkah. Mata Wang Lin berbinar. Lalu dia melangkah lagi. Setelah itu dia tidak berhenti dan terus melangkah maju seolah-olah sedang menaiki tangga menuju surga. Totalnya 7 langkah. 7 langkah ini membuat Wang Lin melayang lebih tinggi lagi. Saat dia berada di sekitar 1 kaki di atas tanah, cahaya perak di sekelilingnya menyala dan menghilang. Pada saat cahaya perak itu menghilang, Wang Lin merasakan kekuatan sobek yang kuat berkumpul di sekelilingnya dari segala arah. Pada saat ini tubuhnya bergerak di luar kendalinya dan menghilang. 50.000 kilometer jauhnya, semburan cahaya perak datang dari sebuah gunung. Dan pada saat yang sama ledakan keras datang dari dalam gunung. Wang Lin berjalan keluar dari awan debu yang tertutup tanah. Dia menunjukkan ekspresi gembira saat bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan pembatasan teleportasi yang lebih besar ini memang hebat. Aku benar datang ke planet Tianyun. Jika aku masih di planet susahku, bagaimana aku bisa mempelajari mantra semacamnya? Bahkan aku khawatir hanya kultivator ascendant yang bisa berteleportasi sejauh ini. Pada saat ini hati Wang Lin terasa sangat riang. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan sebelum tertawa. Ia menggoyangkan seluruh tubuhnya, menyebabkan semua kotoran menghilang tanpa jejak. Di bawah sinar bulan, sosok Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menyerbu ke langit. Saat dia terbang, dia mengeluarkan batu giok dan memeriksa batasan kedua yang diberikan kakak keempat kepadanya. Saat dia memeriksanya, matanya memperlihatkan cahaya misterius. Dia berhenti di langit dan mulai mengerutkan kening. Pembatasan kedua tidak memiliki nama, dan itu adalah cara menggunakan energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi tidak akan bergerak melalui saluran normal di dalam tubuh. Sebaliknya, ia bergerak dalam bentuk spiral dan dilepaskan seperti itu. Total ada 9 putaran, dan semakin lama ia berputar di dalam tubuh, semakin kuat tekniknya. Menurut catatan kakak keempat, ketika guru memberinya mantra ini, dia mengatakan mantra ini dibuat dari mantra surgawi kualitas rendah. Taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Teknik ini adalah tiruan.
Jadi meskipun seseorang berhasil mencapai 9 putaran penuh, itu hanya sekuat 3 putaran mantra surgawi. Wang Lin merenung sejenak dan tidak langsung mencoba menggunakannya. Ia menyebarkan indera kedewaannya untuk mencari tempat yang tenang untuk memulai pembelajarannya yang seksama. Wang Lin bukanlah orang yang gegabah. Dengan betapa mudahnya kakak keempat menyerahkannya, dia harus memastikan itu sah sebelum memutuskan untuk membudidayakannya. Setelah mempelajari dengan seksama dalam waktu yang lama, Wang Lin dapat menggunakan pengetahuannya sendiri dan 3 mantra pembunuh yang diciptakan seturunan dari mantra surgawi untuk memastikan bahwa batasan ini nyata. Taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Mata Wang Lin berbinar, dan dia menunjukkan ekspresi tegas. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam, mengaktifkan energi spiritual surgawinya, dan memisahkan bagiannya. Menurut petunjuk yang diberikan, dia meletakkan energi spiritual surgawi di beberapa lokasi terpencil dan mulai mencoba membuatnya berputar. Jika Wang Lin belum mencapai tahap transformasi jiwa dan tubuhnya masih manusia biasa, tidak akan ada cara baginya untuk mengolah mantra surgawi. Namun saat ini tubuhnya telah disempurnakan oleh energi spiritual surgawi. Jadi dia telah kehilangan tubuh fana dan memperoleh tubuh surgawi. Meskipun bakat benda langit ini bukan yang terbaik dan hanya kualitas sedang, itu sudah cukup bagi Wang Lin. Bakat benda langit ini beberapa kali lebih baik daripada tubuh fana miliknya. Itulah sebabnya Wang Lin lebih suka menggunakan usaha sihir ketimbang mantra. Sebab mengolah mantra sangat berkaitan dengan bakat dan akar roh seseorang. Singkat cerita, pada akhirnya, Wang Lin mengumpulkan energi spiritual surgawi emas di tangan kirinya dan membiarkan energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak seperti biasa. Namun tidak ada energi spiritual surgawi yang masuk ke tangan kirinya. Seolah-olah itu adalah area terlarang. Energi spiritual surgawi yang tercipta dari taktik pemurnian surgawi 9 siklus ini menarik. Sekarang aku tidak tahu seperti apa kekuatannya. Gumam Wang Lin. Matanya berbinar, tetapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar. Ketika cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah. Cahaya perak menghilang, dan Wang Lin pun ikut menghilang bersamanya. Ada kilatan cahaya perak di luar divisi ungu, dan Wang Lin keluar dengan berantakan. Bagaimanapun ini baru kedua kalinya dia menggunakan teknik ini. Jadi dia tidak terbiasa dengan kecepatan teleportasi seperti ini. Setelah muncul kembali, Wang Lin terbang menuju pavilion hutan ungu. Saat ini malam hampir berakhir. Cakrawala mulai bersinar putih dan hari baru akan segera dimulai. Inilah hari ketika Sang Maha Melihat akan mengajarkan Dao. Dan juga merupakan hari yang paling dinantikan oleh semua tamu yang datang pada perayaan ulang tahun Sang Maha Melihat. Sang Maha Melihat hanya mengajarkan Dao sekali setiap 10.000 tahun. Dan lamanya waktu pelajaran ini berlangsung bervariasi setiap waktu. Ini adalah kesempatan besar bagi siapapun yang datang mencari Dao. Ini adalah peristiwa unik di Peran Tianyun yang dimulai setelah Sang Maha Melihat muncul. Pada pagi hari ini, para pengikut 7 divisi sekte takdir surgawi berjalan keluar, dimulai dengan divisi merah. Divisi merah memiliki total 7 pengikut, dan tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Mereka semua mengenakan jubah merah dengan sulama naga emas di lengan baju, dan selempang hijau hangat di pinggang mereka. Ketujuh dari mereka terbang keluar dari divisi merah dalam 7 sinar cahaya merah. Di langit di atas divisi merah, mereka dengan hormat membungkuk ke arah sekte utama. Setelah divisi merah bergerak, divisi Jingga mengikutinya dari dekat. Divisi Jingga juga memiliki 7 orang yang mengenakan pakaian orange, dan mereka membungkuk hormat kepada divisi merah. Setelah mereka adalah divisi kuning, hijau, cian, dan biru. Dan setelah ke-6 divisi ini muncul, giliran divisi ungu. Bagaimanapun, divisi ungu adalah divisi terlemah di sekte takdir surgawi. Hanya 3 sinar cahaya yang terbang keluar dari divisi ungu dan berhenti di langit. Tatapan dari 6 divisi lainnya beralih ke arah mereka. Ada tatapan dingin, ejekan, penghinaan, dan semacamnya di mata mereka. Tatapan ini mendarat pada mereka bertiga seperti pedang tajam. Ekspresi Baiwei normal. Dia jelas sudah terbiasa dengan ini. Sedangkan untuk kakak keempat, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin berdiri di sana dengan wajah tenang dan menatap dingin ke setiap murid dari 6 divisi lainnya. Semakin banyak yang dia lihat, semakin dia terkejut, dan pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlihat. Dari murid-murid dari 6 divisi lainnya, dia hanya mengenal 3 orang. Salah satunya adalah Sima Rufeng, yang berada di peringkat 3 di divisi biru. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, dan hanya selangkah lagi dari tahap ascendant. Yang lainnya adalah pria bernama Wang dari divisi hijau. Ketika dia melihat Wang Lin menoleh, dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin. Dia setengah langkah ke tahap ascendant. Selain mereka berdua, ada 1 orang lagi. Orang ini tampak sangat familiar bagi Wang Lin. Dia adalah pria parubaya yang bertarung dengan Cihu dan menggunakan kristal pembunuh. Saat itu kultivasi orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa. Tetapi sekarang dia berada di tahap akhir transformasi jiwa. Orang ini berdiri di posisi keempat divisi Jingga, dan dia juga menatap Wang Lin.
Saat pandangan mereka bertemu, orang ini menampakkan ekspresi bingung seolah dia mengenali Wang Lin. Lalu dia menampakkan senyum aneh. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Saat itu dia tidak tahu banyak tentang sekte takdir surgawi. Tetapi sekarang, dia yakin bahwa di alam surgawi, orang itu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan sekarang Wang Lin masih berpikir bahwa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tetapi perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Jadi Wang Lin tidak dapat mengetahui siapa orang ini. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja, tetapi hatinya muram. Setelah murid inti dari 7 divisi tiba, murid biasa pun terbang. Tidak semua murid ini memiliki hak untuk mencari Dao. Hanya mereka yang memiliki bakat atau tingkat kultivasi tinggi yang diizinkan untuk mendengarkan ajaran Dao dari dekat. Satu persatu murid-murid biasa dari 7 divisi muncul dan berdiri di belakang murid-murid inti. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka membentuk kipas besar di belakang murid-murid inti. Hasilnya, perbedaan kekuatan antara divisi menjadi jelas. Divisi merah adalah yang terkuat, memiliki pengikut terbanyak di belakang mereka, dan ada banyak kultivator kuat di antara mereka. Adapun divisi ungu, murid-murid di belakang Wang Lin jelas berada beberapa langkah di bawah. Apakah kakak ketujuh melihat divisi ungu kita telah menurun? Saat Wang Lin sedang merenung, suara kakak keempat yang dipenuhi dengan kesedihan memasuki telinganya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk dan mengirimkan transmisi suara kembali. Divisi ungu terlalu jauh tertinggal dari 6 divisi lainnya. Apakah kamu tahu kenapa? Tolong beritahu aku, ucap Wang Lin. Ia bertanya kepada kakak keempat. Masalah utamanya adalah divisi ungu memiliki terlalu banyak pertikaian internal dan posisi murid sejati terlalu sering berubah. Tidak seperti 6 divisi lainnya, di mana ada murid sejati yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, divisi ungu secara bertahap menurun dan tidak lagi memiliki kekuatan seperti saat saudara junior Suyun ada. Ucap kakak keempat. Dia tidak lagi berbicara. Di saat yang sama sumber cahaya berwarna pelangi tiba-tiba terbang dari sekte utama, sekte takdir surgawi. Sinar cahaya itu melengkung di langit menuju tempat para murid berada. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna pelangi perlahan berjalan di atas cahaya itu menuju mereka. Pada saat ini semua murid inti dari 7 divisi membungkuk dan ia berkata, "Salam guru." Wang Lin mengikuti yang lain dan dengan hormat memberi salam kepada Sang Maha Melihat. Di belakangnya ada semua murid biasa dari 7 divisi. Jumlah mereka banyak. Jadi ketika mereka semua mengucapkan salam, itu seperti gemuruh-gemuruh yang mengguncang langit. Salam leluhur. Setelah mereka, giliran para tamu. Di antara mereka ada yang berteriak keras dan ada yang hanya mengangguk. Meskipun lelaki tua itu tampak lambat, ia hanya butuh 3 tarikan nafas untuk tiba di langit di atas mereka. Sambil menatap para kultivator di sekitarnya, lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Saya Sang Maha Melihat, mampu memahami surga karena saya telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Hari ini, saya akan membiarkan kalian para kultivator mengalami beberapa pencerahan yang saya miliki. Dao lelaki tua ini adalah tentang mengikuti takdir surga. Jika ada kesalahan, saya harap kalian semua akan memaafkan saya. Namun sebelum itu, biarkan teman lamaku dari aliansi kultivasi berbicara terlebih dahulu." Setelah Sang Maha Melihat berkata demikian, suasana menjadi sunyi senyap dan semua orang melihat ke arah kehampaan di atas mereka, terutama para kultivator yang kuat. Mereka semua segera waspada dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Suara tawa panjang yang seolah datang dari kehampaan bergema dalam keheningan ini. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam radius 5000 km di sekitarnya. Setelah sinar cahaya keemasan itu muncul, semuanya berkumpul seperti orang gila di satu tempat. Saat cahaya keemasan itu bergerak, seluruh langit tampak seperti pembatas yang besar. Seseorang berjalan keluar dari cahaya keemasan ini. Orang ini memiliki rambut panjang yang berkibar di udara tanpa angin. Dia memiliki perawakan kekar dan tampak seperti dewa perang. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya penuh tekad dan matanya bagai kilat. Siapapun yang melihatnya akan gemetar. Karena hanya berdiri di sana saja, dia tampak memancarkan tekanan yang sangat besar. Orang ini mengenakan jubah ungu dan ada bulu musang bermata 3 di bahunya. Mata bulu musang itu juga seperti kilat dan ia memandang segala sesuatu dengan tatapan dingin. Ekspresi Tian Yunxi tampak biasa saja. Setelah melihat pria parubaya ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jadi ini adalah Tetua Sun." Aku menyapa Tetua Sun. Aku tidak percaya Tetua Sun mengirim avatar untuk perayaan ulang tahun kecil lelaki tua ini. Aku merasa sangat tersanjung. Monster tua Yunxi, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahunmu yang ke-10.000? Pria parubaya itu tertawa sambil melemparkan pedang terbang di tangannya ke arah Tian Yunxi. Aku datang terburu-buru, jadi aku tidak bisa menyiapkan hadiah yang bagus. Pedang terbang ini adalah harta surgawi kualitas menengah ke atas. Dan karena telah disempurnakan selama 10.000 tahun, pedang ini memiliki kekuatan. Aku tahu kamu menyukai warna pelangi. Dan pedang emas ini berwarna kuning tanah. Jadi pedang ini pasti sesuai dengan keinginanmu, ucap Tetua Sun.
Sang Mahamaya tersenyum tipis. Setelah menerima pedang terbang itu, dia melemparkannya ke arah orang pertama di divisi kuning dan berkata, "Kun Pengsi, aku menghadiahkan pedang ini kepadamu." Tubuh Kun Pengsi dari divisi kuning bergetar saat ia menerima pedang itu dengan cepat. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat ia menjawab, "Terima kasih guru." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sikapmu masih belum berubah. Sang Mahamaya tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya dia melihat sekeliling pada para kultivator di sekitarnya dan berkata perlahan, "Dao yang akan diajarkan orang tua ini adalah Dao takdir surga." Pada saat ini Sang Mahamaya duduk bersebelahan dengan tetua Sun. Sedangkan Musang bermata 3, ia terbang dari bahunya. Ia bergerak lebih cepat dari kilat dan menghilang tanpa jejak. Pupil mata Wali mengecil. Kecepatan seperti ini hanya bisa dibandingkan dengan bilas setengah bulan dengan kekuatan penuh. Saat dia sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berat di bahunya. Si Musang bermata 3 telah mendarat di bahunya tanpa dia sadari. Wang Lin menoleh untuk melihat si Musang. Dan si Musang juga melihat ke arah Wang Lin. Tampaknya ada cahaya bintang yang keluar dari mata ketiga Musang itu. Siapapun yang melihatnya akan terpesona oleh tatapannya. Musang bertanda bintang. Itu adalah bayi Musang bertanda bintang. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius saat mengenali Musang itu. Ada kenangan yang berhubungan dengan Musang ini dalam kenangan yang diwarisinya dari Dewa Kuno Tusi. Musang ini adalah makhluk misterius yang hidup di luar angkasa. Setelah mencapai usia dewasa, ia dapat berubah menjadi apa saja. Tidak mengherankan jika ia dapat berubah menjadi bentuk manusia, dan ia adalah bahan terbaik untuk membuat boneka. Selama masa kecilnya, ia tidak memiliki banyak serangan yang kuat, tetapi kecepatannya tidak terbayangkan. Selain itu, jenis Musang ini suka melahap logam, dan menggunakannya untuk tumbuh perlahan. Wang Lin terus bermain-main dengan Musang itu. Ketika tetua Sun menyadari hal ini, dia tersenyum tipis pada Wang Lin, dan mengangguk tanda mengiyakan. Sang Mahamaya duduk dalam posisi lotus dan mulai mengajarkan Dao. Wang Lin tiba-tiba menjadi serius dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada Sang Mahamaya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.